Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kita yang kelima dalam program pembelajaran bahasa Arab dari nol hingga mahir. Pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang non-Arab. Jilid pertama, karya Asy-Syaikh Ad-Doktor Fi Abdurrahim Hafizahullahu Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau. Setelah kita menyelesaikan pelajaran pertama, maka kita sekarang akan memasuki pelajaran yang kedua. Berkata penulis Hafizahullahu Ta'ala, Ad-Darsu Tsani. Ad-Darsu Ats-Tsani, pelajaran yang kedua. Dzalika. Maksud dan inti pelajaran adalah penjelasan seputar kata tunjuk dzalika. Maksud dan inti pelajaran adalah penjelasan seputar kata tunjuk dzalika. Dzalika adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk laki-laki tunggal yang jauh. Dzalika adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk laki-laki tunggal yang jauh. Maka syarat penggunaan kata dzalika ini ada 3. Maka syarat penggunaan kata tunjuk dzalika ada 3. Yang pertama, hendaknya yang ditunjuk tersebut jumlahnya tunggal atau 1. Maka jika yang ditunjuk 2 atau 3 atau lebih dari 3, maka kita tidak boleh menggunakan kata dzalika. Kemudian syarat yang kedua, hendaknya yang ditunjuk tersebut adalah laki-laki. Hendaknya ditunjuk tersebut adalah laki-laki. Maka jika yang ditunjuk adalah wanita, maka tidak boleh menggunakan kata dzalika. Maka jika yang ditunjuk adalah wanita, maka tidak boleh menggunakan kata dzalika. Dan telah berlalu pembahasan tentang penjelasan seputar laki-laki di pelajaran yang pertama. Dan telah berlalu pembahasan seputar laki-laki di pelajaran yang pertama. Teman-teman sekalian, untuk mengulang atau mengingat-ingatnya kembali, bisa merujuk kembali ke pelajaran yang pertama. Kemudian syarat yang ketiga, hendaknya ditunjuk jaraknya jauh. Adapun jika yang ditunjuk jaraknya dekat, maka telah berlalu pembahasannya di pelajaran yang pertama. Adapun jika yang ditunjuk jaraknya dekat, maka telah berlalu pembahasannya di pelajaran yang pertama. Maka perbedaan antara dzalika ini dengan pelajaran pertama yaitu hadza adalah bahwasanya hadza digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat, sedangkan dzalika digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, ma dzalika, apa itu? Dzalika najmun, itu adalah bintang. Hadza masjidun, ini adalah sebuah masjid. Wa dzalika baitun, dan itu adalah sebuah rumah. Hadza hisanun wa dzalika himarun, ini adalah seekor kuda dan itu adalah seekor keledai. Adzalika kalbun, la dzalika kittun, apakah itu seekor anjing? Bukan, itu adalah seekor kucing. Ma dzalika, dzalika sarirun, apa itu? Itu adalah ranjang.
Man hadha wa man dzalika. Siapa ini dan siapa itu? Hadha mudarrisun wa dzalika imamun. Ini adalah seorang guru dan itu adalah seorang imam. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Apa itu? Itu adalah sebuah batu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Maka setelah kita membaca materinya teman-teman sekalian, dapat kita simpulkan bahwa hal yang ingin atau poin yang ingin ditekankan oleh penulis di sini adalah bagaimana caranya agar kita bisa membedakan antara penggunaan kata dzalika dengan kata hadza, begitu pula penggunaan kata man dengan kata ma, dan semuanya ini yaitu pembahasan seputar hadza, ma dengan man telah berlalu pembahasannya di pelajaran yang pertama. Kemudian kata penulis hafizahullah taala, tamrinun, iqra waktub, baca dan tulislah. Lagi-lagi kita ingatkan kembali bahwasanya kebiasaan penulis itu ketika masuk ke dalam latihan, beliau tidak memberikan harokat lagi pada kata-kata yang ada, karena kata-kata tersebut sudah berlalu disertai dengan harokatnya di pelajaran-pelajaran sebelumnya, sehingga dalam rangka melatih kita agar bisa membaca tulisan yang tidak berharokat, maka beliau pun menghilangkan harokatnya pada latihan. Ya, sekarang silakan teman-teman sekalian membacanya terlebih dahulu. Saya akan memberikan waktu dan jeda, kemudian saya akan membaca kalimatnya agar apabila teman-teman sekalian melakukan kekeliruan dalam membaca, teman-teman bisa mengoreksinya. Ya, kita mulai dari nomor 1 ya. Ya, betul sekali. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Nomor 2. Man dzalika? Dzalika imamun. Siapa itu? Itu adalah seorang imam. Imam secara umum bermakna pemimpin. Imam secara umum bermakna pemimpin. Akan tetapi kata imam yang dimaksud di sini adalah imam dalam sholat. Kata imam yang dimaksud di sini adalah imam dalam sholat. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Itu dilihat dari gambarnya. Situ ada seorang imam yang sedang memimpin orang sholat berjamaah. Kemudian nomor 3. Ya, betul sekali. Hadzalika kittun? La, dzalika kalbun. Apakah itu adalah seekor kucing? Bukan. Itu adalah seekor anjing. Nomor 4. Ma hadza? Hadza hajarun. Apa ini? Ini adalah batu. Kemudian kata penulis hafizahullah taala, al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Ya, maksud kata-kata baru artinya kata-kata yang baru dipelajari di pelajaran ini. Ya, maka apa-apa yang beliau tidak sebutkan dalam kolom ini berarti kata-kata tersebut telah berlalu penjelasan serta contoh penggunaannya. Kata beliau imamun, yang jelas maknanya artinya imam. Hajarun, batu. Sukkarun, gula. Labanun, susu. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.